Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua dapat disempatkan, baik yang online maupun yang offline, untuk menyisihkan sedikit waktu berbagi ilmu dan wacana wawasan baru mengenai pilihan terapi pengganti ginjal, dalam hal ini CAPD. CAPD ini ke depannya akan direncanakan untuk dikembangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Latemamala Sopeng. Sebagai pendahuluan bahwa secara nasional rumah sakit kita terpilih sebagai salah satu dari 30-an rumah sakit se-Indonesia yang ditunjuk sebagai lokus pengembangan CAPD. Untuk Sulawesi Selatan dan wilayah timur Indonesia, itu kita cuma ada 5 rumah sakit, pusatnya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, kemudian yang kedua, rumah sakit di Ampunya hanya ada 4 di luar Wahidin, yaitu Rumah Sakit Andi Makassau Parepare, kemudian yang kedua Rumah Sakit Saweri Gading Palopo, yang ketiga Sultan Dengraja Bulukumba, dan yang keempat di Kabupaten Sopeng tercinta RSUD Latemamala. Baiklah, sebelum jauh kita koordinasi dan bagaimana kita dapat mengembangkan pelayanan CAPD ini, tentu saja kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu CAPD. Untuk penyakit ginjal kronik tahap 5 atau penyakit ginjal tahap akhir, orang bilangnya gagal ginjal terminal. Terapi utamanya adalah terapi pengganti ginjal, terapi utama. Jadi kalau orang sudah di tahap 5 tapi masih dikasih obat dan lain-lain, itu adalah terapi penunjang. Terapi utamanya adalah terapi pengganti ginjal. Kenapa? Karena pada stadium 5, pada gagal ginjal terminal, kita tahu ya terminal itu sudah di ujung. Artinya fungsi ginjal secara alami sudah tidak dapat diharapkan berfungsi dengan baik, sehingga mengikut konsekuensinya. Maka dari itu perlu bantuan ginjal buatan untuk mengambil alih sementara fungsi dari ginjal yang telah rusak di tubuh pasien tersebut. Untuk terapi pengganti ginjal, ada 2 pilihannya. Satu adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Yang kedua adalah dialisis atau yang sangat kita kenal dengan kata cuci darah. Sebenarnya saya lebih prefer menggunakan kata dialisis karena kalau cuci darah kesannya horor sekali. Semua pasien, semua keluarga pasien yang diedukasi akan cuci darah, kesan pertama hampir 99% itu menolak. Tapi kita tidak boleh istilahnya berbohong kepada pasien bahwa memang yang kita tawari itu adalah cuci darah. Ya. Kemudian khusus di dialisis cuci darah itu terbagi 2. Ada yang hemodialisis dengan menggunakan media darah dan ada peritoneal dialisis yang akan kita bahas lebih banyak nanti. Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Latemamala kita sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Itu harus dilakukan di pelayanan kesehatan, unit pelayanan kesehatan. Seperti yang kita lakukan di rumah sakit kita, itu 2 kali sepekan. Jadi untuk pasien, tiap 2 kali dalam sepekan, itu datang ke unit HD untuk dilakukan hemodialisis. Apakah hemodialisis dapat juga dilakukan di rumah? Jawabannya bisa, kalau pasien mampu membeli mesinnya, yang notabene sangat mahal. Kemudian ada juga yang namanya home dialysis,
yang jangka pendek ya, cuma dilakukan beberapa jam saja atau pada saat pasien tidur. Jadi yang kita lakukan itu 2 kali sepekan itu 5 jam. Satu sesi itu 5 jam. Sementara kalau untuk home dialisis, home hemodialisis itu dilakukan pada saat pasien tidur malam hari. Jadi dia tidak merasa dicuci. Jadi bangun-bangun segar aja. Itu kerja dari mesin. Sementara untuk peritoneal dialisis kita kenal ada yang manual, ada yang cycler. Cycler pun pakai mesin. Tetapi apa yang menjadi perbedaan utama bahwa kalau hemodialisis itu harus dibantu dan lebih banyak dominan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini perawat dialisis atau dokter. Sementara kalau peritoneal dialisis, baik dia dilakukan tekniknya manual, seperti CAPD yang nanti akan kita bahas lebih banyak, maupun menggunakan mesin yang namanya cycler, itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien. Ya, kurang lebih gambar ini cukup merepresentasikan bagaimana perbedaannya. Yang sebelah kiri itu pasien yang menjalani hemodialisis. Di sebelah kiri pasien, bukan bagian yang di sebelah kiri dan kanan pasien ada mesin ya, cukup besar mesinnya, dan kita lihat bagaimana complicated-nya mesin itu, terus bagaimana banyaknya selang-selang yang terhubung ke pasien. Jadi sudah dapat gambaran bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan kalau bukan dari tenaga medis. Sementara yang sebelahnya itu seorang bapak duduk berhadapan dengan meja dan dia bisa melakukannya sendiri. Jadi yang satunya sementara proses hemodialisis berlangsung, mesin yang bekerja, dan yang satunya sementara melakukan dialisis dilakukan secara mandiri. Perbedaan yang lebih nyata, untuk hemodialisis itu kita membutuhkan ruangan yang cukup besar. Semakin banyak pasien yang kita tangani, maka semakin besar ruangan yang kita butuhkan. Untuk satu pasien butuh 1 bed. Jarak antar bednya itu 1 sampai 1,5 meter. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita punya 10 mesin, maka ruangan minimal itu 100 meter kuadrat. Kemudian secara SDM, untuk SDM, 1 perawat mahir dialisis, dalam hal ini perawat HD, itu bisa menangani 9 pasien dalam sebulan. Dengan catatan siklus HD-nya itu 2 shift, dengan frekuensi HD 2 kali seminggu. Sebagai ilustrasi, apabila satu rumah sakit memiliki 60 pasien dengan HD 2 kali seminggu, maka SDM yang dibutuhkan adalah 1 DPJP, dalam hal ini SPPD terlatih, kemudian 1 dokter umum, 1 teknisi, 10 mesin dengan ruangan sekitar 100 meter kuadrat dengan 7 perawat. Kurang lebih SDM kita seperti ini sekarang di rumah sakit Sopeng dengan 8 mesin. Kita ke peritoneal dialisis. Bagaimana sarana yang dibutuhkan? Untuk ilustrasi jumlah pasien yang sama, ruang tindakannya hanya 1 ruang tindakan ukuran 20 meter kuadrat. Ruang tindakan ya, bukan berarti hanya butuh 1 ruangan nanti. Nanti ke belakang saya akan jelaskan. Kemudian ada yang namanya ruang training. Masing-masing ruangan hanya membutuhkan luas sekitar 20 meter kuadrat. Bagaimana dengan SDM-nya? Untuk dokter tetap sama, 1 DPJP. Untuk dokter umum tetap sama, 1 dokter umum. Tapi untuk perawat, 1 perawat bisa menangani 30 pasien CAPD. Banding kalau HD, 1 perawat hanya bisa 9 pasien. Jadi sangat nyata perbedaannya.
Untuk kondisi sekarang, SDM di rumah sakit kita yang terlatih dialisis itu ada 3 perawat, dan untuk CAPD baru 1 yang memang khusus terlatih CAPD lanjutan. Yang 2 lainnya itu ada dalam materi pelatihan dialisis dasar. Jadi yang menjadi syarat utama perawat CAPD atau PDiner adalah telah menjalani pelatihan dasar dialisis. Jadi harus bersertifikat. Jadi kalau ke depannya segera akan dikirim lagi untuk pelatihan dialisis dasar, maka perawat PD juga bisa bertambah. Dari BPJS sendiri telah mengadakan studi dari tahun 2015. Kita tahu ya, BPJS itu sangat teliti dalam klaim dan lain-lain. Dan studi dari BPJS tahun 2015 itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto di UI. Dengan Fakultas UI, Fakultas Kedokteran UI dan RSCM. Hasilnya tujuan utamanya adalah menganalisa bagaimana cost efektif antara HD dengan CAPD pada pasien-pasien gagal ginjal tahap akhir. Kesimpulannya bahwa cost dari CAPD itu lebih rendah, hampir 40% dibanding dengan HD. Kemudian pasien yang menerima layanan hemodialisis itu terukur 10,5 kali lebih lebih rendah kualitas hidupnya dibanding dengan yang mendapatkan layanan CAPD. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah kualitas hidup, quality of life dari CAPD jangka panjangnya memang sama untuk 3 tahun awal, tetapi setelah 3 tahun itu lebih nyata pasien-pasien yang CAPD. Kemudian highlight-nya adalah yang tulisan warna merah ini, bahwa CAPD lebih cost efektif dibanding hemodialisis. Tetapi dari segi sarana, kalau kita berbicara bisnis, maka pemasukan untuk rumah sakit sebenarnya tidak banyak untuk CAPD. Tetapi dari sisi pasien sangat menguntungkan dan sangat memudahkan. Nah, kita akan membahas CAPD lebih detail. Apa itu dialisis peritoneal? Dialisis peritoneal merupakan salah satu modalitas dialisis dengan menggunakan rongga perut, rongga abdomen, sebagai reservoir cairan dialisat. Reservoir artinya cairan dialisat itu dibiarkan masuk di rongga perut kita dan didiamkan selama beberapa saat di situ